selamat datang di podcast EduTalk, tempat di mana kata-kata punya makna dan suara menjadi teman berpikir. Saya Michael dan di sini ada Rifki. Kita akan berbincang-bincang dengan satu topik yang sangat penting untuk dibahas bersama, khususnya dalam konsep psikologi dan dalam dunia pendidikan. Dengan tema yang akan dibawakan di podcast kali ini yakni ketidakpercayaan diri pada siswa. Nah, teman-teman pernah berpikir saat teman-teman ingin bertanya, namun tiba-tiba bibir teman-teman menjadi kaku, hati teman-teman merasa menggigil, atau bahkan otak teman-teman tiba-tiba berbisik seakan-akan ada yang akan menertawai teman-teman. Nah, menurut Kak Rifki sendiri, kira-kira fenomena secara umum yang terjadi dalam sekolah, khususnya pada siswa ketika mereka tidak percaya diri itu seperti apa saja? Biasanya yang faktor yang terjadi secara umum itu yang paling sering terjadi itu adalah ada dua hal, yaitu karena keinginan orang tua dan yang kedua karena guru yang terlalu killer. Terlalu killer. Nah, untuk atas keinginan orang tua biasanya siswa itu yang memang dimasukkan ke sekolah tertentu karena atas keinginan orang tua bukan keinginan dirinya sendiri itu menyebabkan bahwa mereka bakat mereka atau niat mereka itu tidak tersalurkan dengan baik, sehingga mereka harus butuh didorong. Kapan mereka didorong itu ketika mereka merasa mereka tertinggal, mereka merasa mereka gagal. Nah, mereka harus butuh dorongan dari siapa? Dorongan dari orang tua. Kenapa? Karena kurangnya motivasi tersebut dari siswa. Contohnya halnya dalam dorongan seperti ini. Contohnya kita ingin membawa mobil ya. Mobil itu dirancang untuk dikemudikan. Nah, ketika mobil itu mogok, maka kita harus mendorong mobil tersebut karena mobil itu tidak bisa berjalan sendiri. Maka karena mobil itu harus butuh dorongan. Sedar dulu mereka itu harus dikemudikan, harus Jadi mereka mau kemana, kita harus dorong ya. Harus ada tenaga ya. Iya, harus tenaga gitu. Nah, jadi setiap apa yang mereka pikirkan, yang mereka pilih, maka mereka harus butuh patokan dari orang tua itu sendiri. Mereka ada namanya ketergantungan dari orang tua begitu. Nah, yang kedua adalah guru yang terlalu overkiller. Biasanya guru yang terlalu overkiller itu karena bisa jadi para siswa itu menjadi takut untuk berbuat salah. Karena takutnya mereka akan kena marah. Takutnya mereka kena marah. Nah, kalau mereka kena marah, mereka takut salah dong berarti. Kalau misalnya kena marah berarti takut kena salah. Nah, jadi mereka tidak bisa bertanya lagi, mereka takut. Nah, gitu. Mereka harus mempunyai apresiasi atau penjelasan yang sempurna. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketidakpercayaan diri mereka itu meningkat ya. Jadi mereka naik. Terutama dalam hal kepercayaan mereka itu jadi menurun. Mereka jadi menurun. Nah, berdasarkan pembahasan tadi atau pengalaman secara umum, kira-kira dari Kak Rifki sendiri ada pandangan psikologi tentang hal-hal yang secara umum terjadi pada sudut pandang siswa ketika mereka merasa tidak percaya diri. Contohnya itu seperti tadi ya, guru otoriter itu contohnya ya pola asuh guru yang otoriter. Jadi pola asuh guru otoriter itu kayak guru sama murid itu, guru itu hanya menyampaikan dan murid itu hanya mendengar. Nah, tidak ada lebih baik itu kalau misalnya guru itu mendengar apa yang disampaikan oleh siswa dan menerima apa yang mereka sampaikan begitu ya. Kalau salah. Nah, pola pikir guru yang terlalu otoriter itu mereka kadang takut salah. Jadi mereka tidak takut belajar sehingga mendorong mereka itu untuk tidak menerima penjelasan siswa begitu. Nah, terus apalagi budaya nilai yang terlalu sempurna. Budaya nilai sempurna ini juga kadang saya juga merasa seperti ini karena ketika saya mendapatkan nilai yang tidak memenuhi standar atau di atas angka 80 itu kadang saya juga merasa bahwa mungkin banyak orang yang juga merasa bahwa ketidakpercayaan ini makin menurun karena angka yang kita lihat pada nilai itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, lalu kira-kira kalau menurut Kak Rifki bagaimana? Jadi biasanya budaya nilai yang sempurna itu karena mereka itu diajarkan tidak pernah diajarkan untuk gagal. Padahal tujuan untuk anak-anak siswa sekolah itu adalah mengajarkan mereka itu gagal. Kalau mereka gagal, mereka biasa gagal, maka mereka akan belajar
Tapi kalau misalnya mereka terlalu mengejar nilai yang sempurna, ya mereka takut gagal. Jadi kalau mereka takut gagal, maka mereka takut untuk maju. Rasa kepercayaan diri itu mereka berkurang gitu. Baik. Nah, terus yang ketiga itu salah satu poin yang selanjutnya itu kurangnya pertemanan. Iya, pertemanan. Pokoknya pertemanan, biasanya pertemanan itu yang menjadi poin penting ya. Iya. Contohnya dalam memotivasi, terus saling menolong gitu kan, saling menolong. Terus contohnya kayak misalnya saya ini tidak punya kerja tugas, nah itu biasanya temannya itu yang jadi pembantu ya, Iya. dari di sekolah yang menjadi motivasi, mendorong. Tapi kalau misalnya teman-temannya itu yang salah, ya salah. berarti kita salah juga. Iya, salah. Makanya salah satu poin Terpengaruh ya. iya, terpengaruh dengan lingkungan itu. Jadi salah satu motivasi terbesar itu adalah berteman. Teman Kalau misalnya- orang yang baik ya. Iya. Kalau misalnya kurang berteman, berarti kita kurang apa yang mau kita lakukan. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan satu pekerjaan itu secara sendiri. Kita harus bersama-sama. Nah, kalau misalnya bersama-sama juga harus memilih teman yang tepat. Iya. Kalau misalnya teman yang salah, ya tadi itu kita pasti bakal terjerumus juga Iya, ikut-ikutan. terpengaruh, iya. Tapi kalau misalnya teman yang pintar-pintar, Baik, iya. Nah, jadi kita akan positif- lebih positif kan? iya, Iya. lebih bisa maju lagi. Iya, baik. Nah, Kak Rizky, saya dapat data nih, ya. Jadi, berdasarkan penelitian oleh IIN tahun 2014 mengenai tingkat kepercayaan diri pada siswa di kelas 8 SMP Negeri 24 Kota Jambi, ditemukan bahwa tingkat kepercayaan diri siswa menunjukkan persentase 57,5%. Nah, adapun teori yang saya dapatkan yang saling selaras dengan kasus ini, di mana ini dikemukakan oleh Carol Dweck bahwa teori ini dicetuskan untuk membangun growth mindset. Growth mindset ini atau pola pikir pertumbuhan sebagai tujuan berfungsi yang sebenarnya ini seperti sinyal bahwa otak itu sudah bisa berkembang lewat latihan. Nah, kira-kira dari dua poin ini, maksud saya dari teori Carol Dweck ini kira-kira seberapa relevannya dengan siswa yang merasa tidak percaya diri itu? Mungkin lebih singkatnya apa ya? Biasanya kalau misalnya ini untuk apa ya? Ini Growth mindset untuk pola pikir pertumbuhan. untuk pola pikir pertumbuhan, artinya meningkatkan begitu. Iya, sinyal bahwa otak itu berkembang lewat latihan. Oh, berkembang lewat latihan. Biasanya kalau misalnya kita ingin berkembang lewat latihan itu, kita harusnya mulai dulu dari hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil yang kita kerjakan terus-menerus, maka dia akan menjadi semakin besar. Percuma kalau misalnya kita kerjakan hal besar, tapi hal kecilnya kita lupakan. Iya. Gitu. Bisa Jadi saja ada yang fatal ya. iya, bisa saja. Jadi hal kecil yang kita kerja, kita akan terbiasa. Kalau misalnya kita mulai dari besar, ya misalnya kita ini kalau misalnya mau belajar ya, kita harus dapat nilai 100 dulu gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal itu, kita pasti nggak bisa, karena gak ada di dunia ini yang bisa instan. Iya. Gak ada yang bisa instan. Tapi kalau misalnya kita mulai dari tugas, pelajaran kecil, soal-soal kecil, mulai dari nilai yang bisa kita dapatkan lah. Lama-lama dari nilai yang kita dapatkan itu dan dari nilai yang terkecil, maka kita bisa push lagi, kita bisa belajar lagi, berkembang sampai akhirnya kita mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Iya, yang lebih baik ya.